Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW pernah berkesempatan bertemu langsung dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa besar ini pun dijuluki sebagai Isra Mi'raj. Tapi sebelum naik ke langit, Rasulullah SAW sholat di Masjidil Aqsa. Padahal yang kita ketahui, bukankah sholat baru diperoleh ketika Isra Mi'raj? Lalu, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga melakukan sholat? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar gak salah paham. Ya man tuhibbu Muhammadan. Seumur hidupnya, Nabi Muhammad SAW mendapat sekali kesempatan emas untuk naik ke langit. Pada peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW diketahui menunggahi tunggangan khusus yang disebut buraq dan juga didampingi oleh malaikat Jibril berangkat dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Sebelum mencapai tujuannya, Rasulullah SAW diketahui sempat singgah ke sejumlah tempat seperti Madinah, Bukit Tursina, lalu Bethlehem di Palestina. Hal ini dikisahkan dalam hadis riwayat An-Nasai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberikan kendaraan lebih baik dari keledai dan bukan bagal. Jalannya begitu cepat, lalu aku mengendarainya bersama Jibril alaihissalam. Lalu aku sampai pada suatu tempat. Jibril berkata, 'Turun dan sholatlah.' Maka aku pun melakukannya. Lalu dia berkata, 'Tahukah engkau tadi sholat di mana?' Aku berkata, 'Aku sholat di Tiba atau Madinah, dan kepadanya aku berhijrah.' Kemudian dia berkata, 'Turun dan sholatlah.' Maka aku pun melakukannya. Kemudian dia berkata, 'Tahukah engkau tadi sholat di mana?' Aku berkata, 'Tadi aku sholat di Bukit Sinai.' Dan disitulah Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berkata, 'Turun dan sholatlah.' Maka aku pun melakukannya. Kemudian dia berkata, 'Tahukah engkau tadi sholat di mana?' 'Tadi aku sholat di Bethlehem.' Dan disitulah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis dan disitu dikumpulkan para nabi. Maka aku pun diperintahkan oleh Jibril untuk menjadi imam mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Ternyata tak hanya singgah ke sejumlah tempat, Rasulullah juga bertemu dengan sejumlah ruh para nabi lainnya di Masjid Al-Aqsa dan mengimami sholat mereka. Menurut para ulama pensyarah hadis, seperti misalnya Syekh Asy-Syarawi, kemampuan ini tentunya adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, di mana beliau SAW mampu mengimami sholat mereka, sedangkan diketahui para nabi dan rasul tersebut telah wafat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Dan sungguh telah diperlihatkan kepadaku jemaah para nabi. Adapun Musa, dia sedang berdiri sholat. Dia lelaki tinggi kekar, seakan-akan ia termasuk suku Sanu'ah. Dan ada pula Isa bin Maryam alaihissalam sedang berdiri sholat. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ada pula Ibrahim alaihissalam sedang berdiri sholat. Lantas aku mengimami mereka. Seusai sholat, ada yang berkata, 'Wahai Muhammad, ini adalah Malik, penjaga neraka. Berilah salam kepadanya.' Aku pun menoleh kepadanya, namun dia mendahuluiku memberi salam." Hadis riwayat Muslim. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang kala itu belum mendapat perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejumlah nabi terdahulu rupanya sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat. Nabi Syuaib alaihissalam menjadi salah satu nabi yang sudah mendapat perintah untuk menjalankan sholat. Allah pernah berfirman mengenai kisah Nabi Syuaib alaihissalam ketika beliau melarang kaumnya beribadah kepada selain Allah dan melarang kaumnya curang dalam timbangan dan takaran. Maka kaumnya berkata kepada Syuaib alaihissalam, mereka berkata, 'Hai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?' Quran Surat Hud ayat 87. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, sesungguhnya sholat itu sudah disyariatkan semenjak zaman para nabi dahulu, dan sholat itu adalah amalan yang paling utama. Bahkan para nabi setelah mendakwahkan hal ini kepada orang-orang kufar, mendakwahkan keutamaannya dan bahwa ibadah ini didahulukan sebelum amalan-amalan lainnya. Sholat pun mencegah dari kemungkaran, dan sholat adalah standar keimanan dan syariat. Dengan mendirikan sholat, maka ibadah seorang hamba akan sempurna. Sebaliknya, ketika sholat ditinggalkan, maka kehidupan agama seorang hamba tidak akan teranggap. Selain Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pun juga sholat.
Hal pertama yang Allah wajibkan kepada Musa setelah Allah syariatkan ibadah kepadanya adalah sholat. Bahkan tidak ada nas yang menyebutkan ibadah lain yang Allah bebankan kepada Nabi Musa selain sholat. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kalimatnya tanpa ada penerjemah, "Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Quran Surat Toha ayat 14. Dan dalam Surat Yunus ayat 87 berbunyi, "Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat dan dirikanlah sholat." Maka hal ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari ibadah sholat dibandingkan amalan-amalan lainnya. Allah memulai perkataannya kepada Musa dengan perintah untuk sholat. Nabi Daud alaihissalam disucikan Allah ketika beliau melakukan sebuah kekeliruan dan beliau hendak bertaubat. Maka Allah jadikan sholat sebagai jalan keluar untuk taubatnya. Allah berfirman, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Quran Surat Shad ayat 24. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam, pernah lupa mengerjakan sholat asar. Ketika di waktu sore hingga beliau disibukkan memandang keindahan kuda-kudanya sampai terlewat waktu asar, beliau pun menyesal dan bersedih. Beliau mencerca dirinya sendiri yang telah melewatkan waktu sholat karena kuda-kudanya. Allah berfirman, "Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku." Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Quran Surat Shad ayat 30-33. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Belum juga mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan sholat, namun Rasulullah SAW sudah mendapat kesempatan untuk memimpin sholat dari ratusan ribu nabi dan Rasul Allah di Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah tentang sholat malam Rasulullah SAW. Beliau menjawab, "Pernahkah Anda membaca surat ini?" Yaitu surat Al-Muzammil. Sesungguhnya Allah mewajibkan sholat malam seperti di awal surat ini. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya melaksanakan sholat malam selama setahun sampai kaki mereka bengkak. Dan Allah tidak turunkan ayat-ayat akhir surat ini selama 12 bulan. Kemudian Allah menurunkan keringanan untuk sholat malam seperti disebutkan pada akhir surat ini, sehingga sholat malam hukumnya anjuran setelah sebelumnya kewajiban. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Huzaimah. Mengenai tata cara sholat sebelum Isra Mi'raj, tidak ada keterangan yang pasti tentang hal tersebut. Namun Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau pun menjawab, "Yang kami tahu bahwa Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj di pagi dan sore hari. Bagaimana cara beliau sholat? Allahu a'lam. Yang jelas beliau sholat. Bisa jadi tata caranya dengan ijtihad mereka atau berdasarkan wahyu. Jika tata cara sholat yang beliau kerjakan ketika itu berdasarkan wahyu, maka statusnya telah mansukh atau dihapus. Tapi jika berdasarkan ijtihad, syariat telah menjelaskan tata cara sholat yang benar." Sebagian ulama mengatakan kewajiban sholat pertama kali adalah 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat di sore hari. Berdasarkan keterangan dari Qatadah, puasa pertama kali yang diperintahkan adalah puasa 3 hari setiap bulan dan sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Tafsir At-Tabari. Yang menjadi pertanyaan mendasar ketika Rasulullah SAW belum mendapat perintah sholat 5 waktu, lalu sholat apa yang beliau kerjakan saat mengimami ratusan ribu nabi dan Rasul Allah di Masjidil Aqsa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menceritakan kejadian Isra Mi'raj. Di antara penggalannya, kemudian aku masuk Masjid Al-Aqsa dan aku sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ada yang menyebutkan sholat sunnah maupun sholat wajib. Ada pula yang menyebutkan bahwa sholat yang dikerjakan merupakan sholat subuh. Namun ada yang meyakini bahwa sholat itu adalah sholat Isya, karena sholat terjadi sebelum Mi'raj atau naik ke langit untuk bertemu Allah.
Namun, Syekh Atiyah Shakir pernah membawakan keterangan dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Pendapat-pendapat ini tidak perlu dihiraukan, baik pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu sebelum Mi'raj atau sesudah Mi'raj, karena sholat wajib 5 waktu yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak adalah sholat zuhur di Mekah dengan sepakat ulama. Dan siapa yang mengatakan ada sholat wajib pertama sebelum di Mekah, maka dia harus membawakan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.